Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 13 Juni 2023. Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi nomor register 0,050-ADM.PL-PRO-5 Romawi-2023. Bapak Ibu, semua yang hadir dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sebelum sidang dimulai, Bapak Priman Nugraha selaku asisten majelis akan membacakan tata tertib persidangan ini agar sidang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dimohon kepada Bapak Ibu memperhatikan dan mengindahkan tata tertib persidangan ini. Kepada Bapak Priman Nugraha dipersilahkan. Tata tertib sidang pemeriksaan. 1. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban dan ketenangan. 2. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya. F. Makan dan minum di ruang sidang selama sidang pemeriksaan berlangsung. G. Menghina majelis pemeriksa, pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat majelis pemeriksa. J. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi majelis pemeriksa dalam memutus laporan. 3. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, para ahli, saksi, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib: A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan menerapkan protokol kesehatan, duduk tertib, dan sopan selama sidang pemeriksaan. B. Mengenakan tanda pengenal yang diberikan. C. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis pemeriksa. 4. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh majelis pemeriksa. 5. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada majelis pemeriksa melalui sekretaris pemeriksa petugas sidang pemeriksa yang ditugaskan untuk itu. 6. Dalam hal pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan yang melanggar tata tertib, maka A. Diperingatkan oleh majelis pemeriksa, dan B. Apabila mengulangi perbuatan yang sudah diperingatkan oleh majelis pemeriksa, maka majelis pemeriksa dapat memerintahkan kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung dari ruang sidang pemeriksaan. Majelis pemeriksa memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada media dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Cukup, dipersilahkan untuk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan nomor register 004-LP-ADM-PL /BWSL.Prof/03.00/5 Romawi/2023 antara pelapor atas nama Sakrudin Tazar dan pelapor atas nama KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, pukul 10:14 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak sudah hadir, pihak pelapor dan pihak terlapor. Seperti biasa, silakan dulu kepada pihak pelapor memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saya yang terhormat para bapak kami dari KPU yang kami hormati, baik peserta hadir sidang. Baik, kami perkenalkan diri, saya Saprudin Tazar sebagai pelapor, merangkap sebagai Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat. Saya didampingi oleh sekretaris sekalian sebagai saksi pada persidangan ini Bapak Haji Armanis SHMU, kemudian juga didampingi oleh Haji Yudisman, saudara Ketua, salah satu wakil ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada pihak pelapor, silakan memperkenalkan diri siapa-siapa saja yang hadir. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang mulia Ketua Majelis dan anggota Majelis, kemudian yang menghormati pelapor dan yang mendampingi. Selanjutnya yang saya hormati seluruh pengunjung sidang yang hadir pada kesempatan ini. Izin kami menyampaikan bahwasanya sebagai terlapor pada hari ini yang hadir dari KPU Provinsi Sumatera Barat adalah saya sendiri, Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Bapak Firman, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, dan juga ikut mendampingi Bapak Aan Budiarto, Bapak Hukum dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, kemudian Bapak Sutrisno, Bapak Teknis Penyelenggaraan dan Berhubung Humas KPU Provinsi Sumatera Barat, serta juga didampingi oleh Ibu Katrina Tusika, Kasubag Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat, dan juga hadir Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Rahmat Al-Amin, serta turut didampingi oleh staf Subbagian Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat, Ibu Litis Agmida, Ibu Novia, dan Bapak M. Haryanto Bima Saputra. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak pelapor sudah menyampaikan surat tugas. Para pihak majelis juga, karena kita berlima dan hadir di sini bertiga, dan secara bergantian juga pimpinan majelis hadir di hadapan para pihak. Saya sendiri Alni SH sebagai ketua majelis, dan di sebelah kanan saya Bapak Muhammad Kadafi, dan di sebelah kiri saya Bapak Beni Aziz. Selain pimpinan majelis juga dibantu oleh panitia, ada asisten, ada perisalah, ada sekretaris dari majelis. Baik, pihak pelapor dan pihak terlapor sesuai dengan agenda yang kita sampaikan pada persidangan terakhir, bahwasanya pada hari ini agenda kita adalah pembacaan putusan. Dan alhamdulillah para pihak baik itu pihak pelapor dan pihak terlapor juga sudah hadir.
Baik, kami akan membacakan putusan yang kita agendakan pada pagi hari ini. Putusan nomor 004 garing LP garing ADM titik PL garing BWSL titik Prof garing 03 titik 00 garing 5 Romawi garing 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh nama Safruddin Tazar, tempat tanggal lahir Tapan 19 November 1959, keluarga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Dundur. Selanjutnya disebut sebagai pelapor. Dengan laporan tanggal 22 Mei 2023 ke Bawaslu Sumatera Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu bertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register 004 garing LP garing ADN titik PL garing BWSL titik Prof garing 03 titik 00 garing 5 Romawi garing 2023 melaporkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Pramuka nomor 9 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak terlapor. Telah mendengar laporan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan pelapor dan terlapor, mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor. Menimbang bahwa pengawas pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Pelapor A. Uraian pelapor dianggap dibacakan. B. Bukti-bukti pelapor dianggap dibacakan. C. Keterangan saksi pelapor dianggap dibacakan. 2. Terlapor A. Uraian jawaban terlapor dianggap dibacakan. B. Bukti-bukti terlapor dianggap dibacakan. C. Keterangan saksi terlapor. 3. Kesimpulan pelapor dan terlapor dianggap dibacakan. 4. Pertimbangan majelis pemeriksa. A. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, lampiran 1 menyatakan jadwal pengajuan bakal calon adalah pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023. 2. Bahwa terlapor telah memberikan informasi kepada seluruh partai politik peserta pemilu pada grup WhatsApp yang dibuat oleh pelapor termasuk kepada Partai Garuda Sumatera Barat. Yang dibuat oleh terlapor termasuk kepada Partai Garuda Sumatera Barat. 3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 KPU RI mengeluarkan surat nomor 475 dan seterusnya perihal pengajuan bakal calon anggota DPR garing DPRD Provinsi garing DPRD Kabupaten Kota dalam hal terjadi kendala pada silon bukti P1 dan bukti T1. 4.
bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, pelapor datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi bukti P4, bukti P2. 5. Bahwa pelapor mengkonsultasikan surat KPU nomor 475 dan seterusnya tanggal 13 Mei 2023 dengan helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat karena akun silon pelapor tidak dapat diakses. Bukti P1 dan bukti T1. 6. Bahwa menurut terlapor, dalam hal terjadi kendala pada silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan peserta pemilu anggota DPRD, maka dapat diajukan dalam bentuk fisik dan digital. 7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, pelapor mendatangi kembali kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan registrasi pencalonan bukti P2. 8. Bahwa kedatangan pelapor untuk registrasi tidak diterima oleh terlapor karena sudah melewati batas waktu pengajuan bakal calon, yaitu pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. B. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa terhadap pemeriksaan materi laporan pelapor, jawaban terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak diuraikan sebagai berikut. 1. Menimbang berdasarkan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. 3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu (TSM) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. 4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. 5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 30 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membuka masa pengajuan calon. Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan pelaksanaan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon apabila
telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 7. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota menyebutkan: A. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat provinsi dan kabupaten kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2. B. Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagai maksud pada ayat 1 meliputi 1. Surat pengajuan menggunakan formulir B pengajuan parpol. 2. Daftar bakal calon menggunakan formulir B daftar bakal calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 23. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan penyerahan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD telah diatur secara jelas melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPD ya. 9. Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Republik Indonesia nomor 475 dan seterusnya tanggal 13 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum menjelaskan ketentuan mengenai pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dalam hal terjadi kendala pada silon. Menimbang bahwa pelapor mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. 11. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor, sudah terdapat fakta yang menerangkan bahwa kedatangan pelapor bukan melakukan registrasi pengajuan bakal calon DPRD provinsi, melainkan hanya konsultasi. 12. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengajuan bakal calon DPRD provinsi kepada KPU haruslah didukung dengan dokumen persyaratan berupa 1. Surat pengajuan menggunakan formulir model B strip pengajuan strip parpol. 2. Daftar bakal calon menggunakan formulir model B strip daftar bakal calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 23. 13. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat kedatangan pelapor yang tidak membawa atau menyerahkan berkas pengajuan bakal calon secara fisik dan digital pada tanggal 14 Mei 2023
pukul 21 waktu Indonesia Barat ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat bukan sebagai tindakan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi. 14. Menimbang bahwa pelapor menyatakan akun silon pelapor tidak dapat diakses pada saat proses pengajuan bakal calon DPRD Provinsi, namun pelapor tidak dapat membuktikannya dalam pemeriksaan akun. 15. Menimbang bahwa pembuktian diperlukan untuk memberikan kepastian dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas apa yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor. 16. Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian menurut Munir Fuadi, pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di persidangan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di persidangan. 17. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terlapor yang menyatakan bahwa akun silon pelapor tidak dapat diakses disebabkan karena akun silon yang diberikan oleh DPP Partai Garuda kepada pelapor dalam kurung DPW Garuda. Oleh karena itu, majelis pemeriksa berpendapat hal ini bukanlah suatu kesalahan terlapor. 18. Menimbang bahwa kedatangan pelapor yang mengajukan bakal calon DPRD Provinsi ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat yang tidak diterima oleh terlapor menurut majelis pemeriksa sudah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 19. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membuka masa pengajuan bakal calon. Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 23.59 waktu setempat. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 20. Menimbang bahwa dengan telah lewatnya batas waktu pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh pelapor, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, dan tidak diterimanya pengajuan bakal calon dari Partai Garuda, maka majelis berpendapat tindakan yang dilakukan oleh terlapor sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 21.
menimbang bahwa peraturan yang meminta perpanjangan waktu dalam proses pengajuan calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda sebagaimana ketentuan surat KPU nomor 475 dan seterusnya perihal pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten Kota dalam hal terjadi kendala pada silon menurut majelis pemeriksa adalah suatu tindakan yang keliru. Dua-dua, menimbang bahwa majelis pemeriksa berpendapat surat Komisi Pemilihan Umum nomor 475 dan seterusnya adalah untuk partai politik yang telah melakukan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada rentang waktu antara 1 sampai 14 Mei 2023. 23. Menimbang bahwa karena pelapor tidak melakukan registrasi sampai batas waktu tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 Indonesia Barat, sehingga terlapor tidak menerbitkan tanda terima untuk lapor, maka majelis pemeriksa berpendapat terhadap peristiwa tersebut tidak dapat diberlakukan surat KPU nomor 475 dan seterusnya kepada Partai Garuda yang diwakili oleh pelapor. Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pelapor mengajukan bakal calon anggota DPR Provinsi telah melewati jangka waktu pengajuan bakal calon, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 00.10 WIB yang tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 2. Bahwa tindakan terlapor yang tidak menerima pengajuan bakal calon anggota DPR Provinsi dari Partai Garuda karena telah melewati batas waktu pengajuan adalah tindakan yang sudah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mengingat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, memutuskan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputus pada pleno Bawaslu Provinsi oleh Alni Esa MKN sebagai Ketua, Elianti Esa, Nur Haidayati Esa MH, Beni Aziz SE, Muhammad Kadafi Eskom masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juni tahun 2023. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni Esa Ketua menandatangani, Elianti anggota menandatangani, Nur Haidayati anggota menandatangani, Beni Aziz anggota menandatangani, dan Muhammad Kadafi Eskom anggota menandatangani. Baik, para pihak, kami dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor itu telah memutus sebagaimana yang kita bacakan tadi,
Dan sebagai kewajiban kami kepada para pihak, bahwasanya putusan ini diberi kesempatan kepada para pihak kalau ingin mengkoreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dengan nanti mekanisme silakan berkonsultasi dengan panitia kita. Terima kasih. Baik, sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 004-LP-ADM.PL-BWSL Provinsi /0-5-Romawi-2023 antara pelapor atas nama Safrudin Fazar dan terlapor atas nama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan ini ditutup. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis pemeriksa meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demikian sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.